Ini cerita fantasi tentang seorang pangeran yang dikucilkan malahan menjadi terkuat tanpa dia sadari. Dan semua bawahannya itu salah paham lah. Jadi, nama MC manga ini adalah Mars. Dia itu seorang pangeran dari kerajaan kecil di ujung benua. Sebagai pangeran, dia itu seharusnya bisa makan yang enak-enak, tapi sekarang itu dia memakan daging monster. Dan rasanya itu jelek banget lah. Dia itu melarikan diri dari istana dan memburu monster di hutan. Ini terjadi karena kebanyakan makanan dia itu sudah diracuni. Apalagi banyak terjadinya korupsi kayak di Konoha, dan si Perdana Menteri adalah tiran yang mencoba membunuh Mars. Makanya Mars itu terpaksa makan daging monster. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang muncul di belakang Mars dan mengajak Mars menjadi murid dia, cuy. Mars jelas kaget dan menjaga jaraknya karena Mars itu tidak merasakan keberadaan cewek itu. Dan si cewek ini kagum karena Mars ini punya potensi. Dan Mars katanya layak mewarisi pedang dia. Jelas Mars itu heran lah. Jadi kata cewek ini, karena Mars makan daging monster, dia itu bisa. Mars jelas makin heran. Jadi kata cewek ini, ketika memakan daging monster, manusia bisa menyerap kekuatan monster meskipun lambat, tapi rasanya itu jelek dan mengerikan. Makanya kebanyakan orang tidak bisa memakan daging monster. Mars masih heran dengan perkataan cewek ini. Jadi Mars bilang, tapi ini lebih sedikit yang ada di rumah dia. Cewek ini jelas penasaran, makanya Mars jelasin tentang kehidupan dia. Si cewek ini paham, tapi dia tanya, daging ini beracun juga kan? Tapi Mars bilang dia itu sudah terbiasa. Jelas cewek ini makin kagum dengan Mars, makanya cewek ini memberikan Mars sebuah cincin, dan Mars tanya siapa nama cewek ini. Jadi nama cewek ini adalah Cassandra. Mars jelas kaget karena Cassandra adalah pendekar pedang iblis merah. Dan Cassandra ini adalah legenda yang pernah mengalahkan naga dan dewa jahat. Jelas Mars itu senang karena diberikan item yang pastinya kuat dong. Tapi pas dipakai, kata Cassandra itemnya itu beracun yang bakal meracuni penggunanya. Dan itu adalah hujan pertamanya Mars. Mars tiba-tiba jatuh. Cassandra masih menjelekkan Mars yang jatuh dengan begitu doang. Karena bagi orang normal biasanya langsung mati, tapi Mars itu pasti bisa bertahan. Dan Mars jelas ketakutan sama Cassandra. Di istana banyak dokter yang tidak bisa menyembuhkan racunnya, tapi untungnya Mars itu bisa selamat, cuy. Tapi bapaknya itu nggak bisa melindungi Mars. Ya kalah dia. Dan pas makannya ada racunnya itu, Mars bisa memakan makanan itu dengan mudah tanpa ada masalah. Setelah itu, Mars jelas berterima kasih ke Cassandra, tapi Cassandra langsung memberikannya item baru lagi yang membuat berat badannya itu 2 kali lipat. Jelas, Mars gak bisa melawan perkataannya Cassandra. Lalu Cassandra tanya, apa Mars gak makan daging monster lagi? Mars bilang enggak, karena dia itu gak perlu lagi. Makanya Cassandra bilang nggak bagus, dan langsung dibawakan daging monster, dan Mars disuruh langsung memakannya. Tapi itu harus nggak boleh dimasak. Dan yap, rasanya itu jelek banget. Tapi Mars dipaksa menelan dagingnya. Dan jelas Mars itu merasa sakit karena semakin kuat monsternya, racunnya itu semakin kuat bagi manusia. Mars jelas sadar kalau Cassandra ini pasti mau membunuh dia, tapi dia itu mau berhenti makan kali ini. Tapi Cassandra menyuruh Mars memakan semua daging itu. Mars jelas nggak terima, jadi Cassandra menyuruh Mars menyerang dia karena Mars itu merasa dia sudah kuat. Dan jelas Mars langsung kalah. Jadinya dia dipaksa memakan semua daging itu. Lalu pelatihan dia terus berlanjut. Dia kebanyakan makan daging monster dan latihan ilmu pedang. Padahal mereka itu cuma bertemu sekali seminggu. Dan Cassandra itu orangnya sangat teliti dalam melatih Mars. Makanya sekarang Mars disuruh memburu monster dan memakan dagingnya langsung. Dan singkatnya, 3 tahun berlalu, Mars sekarang bisa mengalahkan Wyvern dengan mudahnya. Cassandra jelas kagum karena Mars sekarang sudah sekuat ini. Cassandra juga sadar kalau Mars itu sudah terbiasa dengan daging monster. Mars memang bilang begitu. Lalu Cassandra bilang kalau tidak ada yang bisa diajarkan lagi ke Mars, dan menyuruh Mars terus latihan. Dan Mars juga diancam kalau nggak latihan lagi dia bakal dibunuh. Dan Cassandra pergi begitu saja.
Mars juga nggak pernah tanya di mana Cassandra itu tinggal. Mungkin Cassandra itu mengelilingi dunia mencari lawan yang kuat. Mars juga sadar berkat latihannya Cassandra dia itu makin kuat. Tapi dia itu harus lebih kuat untuk bertahan hidup dari melawan pembunuh bayaran yang mengincar dia dan monster kuat lainnya. Tapi lebih penting, dia tidak boleh mati dari Cassandra. Makanya dia harus terus memakan daging monster. Dan yap, Mars masih saja diserang sama assassin dan Mars itu sudah bosen. Tentu Gamarat itu masih mengincar Mars. Jadi dia itu memaksa ayahnya Mars nikah dengan anak dia dan punya anak yang akan merebutkan tahta dengan Mars. Makanya Mars masih tetap harus bertambah kuat supaya nggak dibunuh. Lalu Mars melihat segerombolan orang yang latihan bertarung, apalagi kerajaan Farune ini sudah tidak pernah bertempur selama 200 tahun dan nggak ada yang peduli soal teknik berpedang lagi. Tapi Mars berpikir mungkin mereka bisa berguna. Jadi Mars mendekati mereka, jelas mereka bersikap enggak sopan dan menjelekkan Mars karena Mars itu bangsawan. Si pemimpin itu bersikap baik tapi dia langsung menyerang Mars. Dan yap, dia tuh kalah. Mars jelas senang karena dia itu masih bisa bertahan hidup. Setelahnya, Mars bilang kalau mereka akan menjadi rekan latihan dia sekali dalam 7 hari. Tentu ada yang nggak terima dan menghina Mars yang makanannya itu enak doang. Tapi Mars bilang kalau dia itu makan daging monster. Jelas mereka itu nggak percaya karena daging monster itu beracun dan nggak enak. Tapi Mars bilang ada monster di belakang mereka. Mereka kaget, tapi Mars dengan mudah mengalahkan monster itu dan langsung memakan dagingnya. Dan dia juga memaksa mereka makan bersamanya. Mereka cobain dan yap langsung muntah. Jadi Sukma ini nggak terima kalau teknik berpedang itu dikucilkan. Jadi dia membentuk kelompok yang berisikan 20 orang dan menyebut dirinya sebagai 100. Dan mereka itu fokus mengejar kekuatan. Tapi itu berubah ketika Mars datang dan memaksa mereka memakan daging monster. Dan singkatnya, Okma itu sadar kalau dia itu masih lemah dan langsung minta bantuan ke Mars untuk masuk ke 100 dan mengajari mereka. Jadi setelah masuk, Mars memiliki julukan Zero dan dia menyembunyikan wajah dia dan mulai berlatih sekuat tenaga dengan mereka. Dan Mars juga senang karena dia itu menjadi lebih kuat karena latihan bersama mereka. Jadinya tujuan mereka itu nyambung lah. Lalu setahun berlalu, mereka terus latihan bersama, tapi ini ke jalan yang aneh lah. Jadi mereka sekarang memakan daging monster dan memiliki hierarki soal makan daging monster itu. Mars juga merasa agak aneh karena belum pernah dipuji seperti ini. Di markas Kesatria Hitam, pria bernama Chrome diberitahu kegiatan yang dilakukan sama 100. Mereka itu senang karena pekerjaan mereka dilakukan sama 100, tapi Chrome itu tidak terima. Dia berpikir mereka itu bagian dari sekte sesat yang memakan daging dan darah monster. Jadi dia sendiri menyelidikinya langsung. Di sana Chrome diberikan mencoba daging monster itu dan yap langsung muntah. Dan jelas Chrome itu enggak suka. Tapi setahun kemudian dia sedang banget gabung ke grup ini karena sekarang dia menjadi semakin kuat. Apalagi dia sekarang menemukan tujuan dia sebagai kesatria. Dan adanya Zero di sana yang sangat kuat, bahkan dia bisa menggunakan kekuatan pendiri negeri ini. Dan Zero itu mengajari mereka teknik bertarung dengan murah hati. Dan jelas Chrome itu kagum dengan Zero. Di istana, Mars sadar kalau rumor soal 100 itu makin menyebar. Dan ada pendapat yang berbeda juga soal 100 itu. Pas Mars bertemu bapaknya, Gamarat datang dan singkatnya menyuruh Mars sebagai penerus tahta untuk menghabisi 100. Mars jelas kesel karena rakyat mulai mendukung 100, tapi dia terpaksa menerima permintaan Gamarat. Jelas Mars bingung dengan cara melewati situasi ini, tapi di kamarnya ada cewek di sana. Tapi Mars itu enggak ingat dia ini siapa. Dan ternyata cewek ini tahu kalau Mars itu adalah Zero. Oh my god. Dan cewek ini tanya apa Mars mau pinjam kekuatan dia. Jelas Mars tanya dia ini siapa. Jadi dia ini adalah Frau, tunangannya Mars. Dan Mars baru ingat soal itu. Tapi dia tanya lagi apa maksud Frau tentang Zero. Jadi Frau itu menggunakan kontrak sihir selalu mengawasi Mars. Dan Mars baru ingat dulu Frau membaca mantra ke tangan dia. Pada saat itu dia tidak
sadar soal itu, dan jelas sekarang itu membuat Mars ketakutan sama Frau. Ke sisi Frau yang dulu menganggap Mars itu cowok biasa doang, dan saat itu dia menggunakan Mars sebagai subjek percobaan soal sihirnya. Lalu saat Mars umur 11 tahun, Mars keracunan hampir mati, dan oleh sebab itu Frau tertarik dengan Mars lagi. Dan Frau ngecek Mars yang makan daging monster, dan dia sadar kalau sihir Mars itu makin meningkat. Jadi dia cobain makan daging monster juga, dan dia itu juga makin kuat. Makanya dia itu makin tertarik sama Mars. Mars jelas khawatir karena Frau mengawasi dia. Lalu Mars itu tanya tentang Frau yang meminjamkan kekuatan dia. Di markas 100, di sana ada Chrome dan Warren, pemimpin dari Ordo Kesatria Merah dan Hitam. Jadi Ogam bilang kalau negara ini mau menghancurkan organisasi 100. Jadi Mars bilang kalau dia itu mau kabur saja dari negara ini. Tapi Chrome dan Warren bilang kalau Ordo Kesatria mereka akan mengikuti keputusan dari Mars sampai akhir. Mars jelas heran lah, dan Chrome makin menekankan kalau mereka kerjasama, kekuatan mereka itu pasti lebih kuat dari kerajaan. Mars jelas makin heran dengan perkembangan ini. Jelas Mars nggak mau terlibat dengan masalah ini, jadi Mars menunjukkan wajah dia ke mereka. Jelas, para kesatria kaget karena Mars itu adalah Zero, pemimpin 100. Chrome sadar dan paham dengan maksud Mars. Mars lah senang karena dia itu paham, tapi Chrome bilang kalau Mars itu bukan ingin pemberontakan, tapi ingin perang sesungguhnya. Jelas Mars itu makin gak paham, tapi yang lainnya setuju dengan perkataan Chrome, padahal Mars itu gak mengumpulkan pasukan sama sekali, padahal mereka itu muncul sendiri doang. Tapi Mars harus menenangkan mereka dulu. Jadi dia membuat alasan yang bagus, tapi Frau muncul dan bilang kalau divisi sihir akan membantu Mars. Jadi Frau itu memiliki julukan Sang Permaisuri Petir. Dan singkatnya saja, mereka sudah yakin kalau Mars itu ingin mengulingkan tahta. Padahal Mars itu nggak tertarik sama tahta kerajaan sama sekali. Kasian banget lah si Mars ini. Tapi setelah melihat semangat mereka, Mars mulai berpikir kalau dia itu nggak mau mengkhianati keinginan mereka. Apalagi Frau juga mau bertarung bersama Mars. Lalu di hari pembasmian 100, pemimpin Kesatria Putih itu sombong karena tugas Mars itu cuma mengalahkan 100. Tapi Mars tahu kalau mereka itu mau berkhianat. Lalu Chrome dan Warren datang. Singkatnya saja, Kesatria Putih kaget melihat mereka berdua. Dan Mars bilang tujuan mereka sekarang adalah istana kerajaan. Dan langsung pemimpin Kesatria Putih itu ditebas. Dan yap, pembantian ke Kesatria Putih dimulai. Tapi Mars itu merasa heran dengan tetapan Chrome yang beda banget lah. Di gerbang kota, Kesatria Biru berpihak ke Mars juga. Dan yap, kelompok 100 bisa mengalahkan para penjaga. Di menara sihir, Frau menyuruh bapaknya menyerahkan posisi kepala keluarga ke dia. Jelas bapaknya itu nggak mau, tapi Frau menyerang mereka menggunakan sihir petirnya. Di istana, Gamarat jelas masih sombong ke Mars dan bilang kalau Mars itu nggak akan bisa mengambil tahtanya. Dan penjaga Gamarat di sana itu akan menahan Mars. Lalu Mars diserang pakai sihir gravitasi. Gamarat jelas sombong soal itu, tapi Mars melepaskan gelang dia. Dan jelas itu membuat mereka kaget karena Mars masih bisa gerak. Dan Mars itu santai saja lah. Si bandit melemparkan racun tapi nggak mempan. Tank mau nyerang, tapi langsung cosplay jadi Gojo Satoru. Jelas mereka kaget, si bandit mau nyerang juga, dan yap, cosplay jadi Gojo Satoru juga. Si penyihir serang pakai sihir api terkuat dia, dan yap, nggak berefek karena Mars pakai skill. Jelas mereka panik, tapi Mars itu santai saja lah. Dan Mars menyuruh mereka minggir saja, karena dia itu nggak mau membunuh mereka. Tapi si pemimpin nggak mau kalah dan menyerang Mars. Dan yap, satu tendangan dia langsung kalah. Dan yap, satu tendangan dan dia itu langsung kalah. Dan sekarang tinggal Gamarat doang. Jadi ke Gamarat yang sebelumnya mengajak raja melakukan pemberontakan karena negara ini dulunya hancur. Ini disebabkan oleh emaknya Mars. Dan dia itu mulai memperbaiki ekonomi negara ini, tapi masih ada Mars yang akan menjadi bahaya dalam rencana dia. Makanya dia itu mau menghabisi Mars. Tapi sekarang Mars muncul kembali, lebih kuat dan menghancurkan rencana dia. Itu isi pikirannya Gamarat. Lalu Chrome dan Ogma datang dan mereka bilang kalau sudah menghabisi para bangsawan lainnya.
Jelas itu membuat Mars heran kalau bangsawan dihabisi, bagaimana nanti dalam mengurus negaranya. Apalagi Handred itu nggak bisa memerintah. Jadi dia tanya ke bapaknya, tapi bapaknya itu sudah menyerahkan tahtanya ke Mars. Mars merenung, jadi dia menyuruhkan urusan kerajaan ke Gamarat. Dan Gamarat jelas kaget. Lalu kerajaan itu mulai tertib lebih cepat dari perkiraan, dan pernikahan Mars dengan Frau itu berjalan. Apalagi Frau itu mendapatkan kepercayaan semua orang pas perang saudaranya. Tapi Mars masih ragu apa benar Frau itu cocok menjadi ratunya. Ogma dan lainnya itu masih gak terima kalau Gamarat itu diberi ampun, dan sejak saat itu Gamarat bekerja seperti kuda tanpa henti. Dan Mars diberikan tahtanya dan semua orang bahagia. Tapi Mars itu heran, di awal-awal dia makan daging monster, tapi ini malah membawa dia ke atas tahta. Dan jelas Mars itu heran bagaimana hidup dia ke depannya. Setelahnya, suatu hari Mars itu sadar kalau Gamarat itu kerjanya semangat banget, tapi Mars itu belum memberikan hadiah kepada Handred dalam pemberontakan kemarin. Makanya dia berencana membuat sebuah arena. Gamarat mengira kalau Mars mau membuat pertandingan yang menjadi judi. Mars jelas bilang enggak, tapi Gamarat itu nggak dengerin dan makin kagum dengan rencananya Mars. Dan begitulah pendapatan negara meningkat 2 kali lipat akibat arena ini. Dan Luida, seorang priest rang A, menjadi penyembuh di arena ini. Luida jelas bilang nggak bisa sembuhin mereka yang begitu banget lukanya, tapi mereka meminta ke Luida, dan yap, berhasil sembuh. Luida jelas kesel ke mereka. Lalu Mars sekarang akan ke pertandingan khusus dia. Jadi Mars sekarang akan melawan ranker dari para Handred yang menjadi idola di arena ini. Dan mereka juga mendapatkan uang yang gede banget. Dan Mars melawan para ranker 10 pertandingan setiap harinya. Awalnya Mars itu bilang kalau mereka bisa menang dalam pertandingan hierarki, mereka bisa melawan Mars. Seharusnya ini rencana Mars mengalahkan mereka sekaligus. Tapi sekarang mereka malah sombong sudah beberapa kali melawan Mars. Dan yap, mereka itu kalah dengan mudahnya. Kata Gamarat, saat Mars bertanding, lebih banyak yang nonton. Jadinya Mars diminta terus bertanding. Bahkan Gamarat itu kerjanya keras banget sampai dia itu kurus. Dan setelah pertandingan, mereka makan daging monster bersama. Dan kata Gamarat, monster Killer Rabbit itu hampir punah. Jadi katanya para monster itu menjauhi daerah mereka karena anggota Handred memburu para monster. Apalagi anggota Frau juga mulai ikut. Mars bilang bukannya itu bagus kan, tapi katanya anggota baru itu nggak bisa makan daging monster selain daging Killer Rabbit. Dan tanpa pikir, Mars bilang kenapa nggak ternak aja si Killer Rabbit itu. Jelas Gamarat salah paham. Mars menjelaskan lagi bukan untuk dimakan atau sebagai pertunjukan. Jadi Gamarat mengira kalau itu dijadikan kekuatan tempur negara. Apalagi di negara utara, mereka menggunakan monster juga dalam kekuatan negaranya. Jadi mereka akan mengikuti mereka juga. Mars jelas bilang kalau dia itu nggak mau, tapi suara dia itu nggak keluar. Jadi Frau langsung muncul dan Mars mengira kalau Frau itu mau membiarkan monster. Dan sekarang Gamarat nggak bisa dihentikan lagi. Lalu rencana produksi massal monster telah dimulai, tapi Mars itu masih saja curiga. Karena mana mungkin ada negara yang akan menyerang negara kecil dia itu. Lalu Chrome datang dan menunjukkan gelang yang sama dengan Mars. Jadi itu borgol tahanan bagi para penjahat, tapi prajurit elit dia itu malah memakainya dengan sendirinya. Frau juga memberikan Mars gelang baru yang beratnya itu 5 kali lipat. Mars jelas nggak mau pakai, tapi Frau bilang kalau yang diberikan sama Cassandra, Mars itu mau. Dan jelas Mars ketakutan karena Frau itu bisa melihat dari sudut pandang Mars. Jelas Mars itu nggak berani melawan Frau. Bahkan singgasana Mars itu nggak tahan dengan beratnya Mars. Lalu utusan dari negara Kodonia datang. Jadi itu adalah negara yang ada di perbatasan dengan hutan monster. Dan mereka juga kesusahan dalam mengurus monsternya. Lalu Mars membaca surat dari Raja Kodonia, tapi isi suratnya itu cuma keluhan dari Raja Kodonia yang bilang kalau semua monster membanjiri kerajaan mereka.
Dan mereka juga minta Mars menghabisi monsternya dan kompensasi sebesar 3.000 koin emas. Mars jelas sadar kalau mereka terlalu sering memburu monster, pasti negara lain yang akan kena masalah. Lalu pas Gamart baca, dia itu tidak terima. Si utusan bilang kalau itu bukan tujuan mereka, karena negara Mars beberapa tahun terakhir ini mereka terus memburu para monster, makanya monster itu kabur ke wilayah mereka. Mars itu sih paham, tapi anggota 100 lainnya itu enggak terima. Mars jelas frustasi dengan pemikiran mereka yang otot-otot doang, dan sebenarnya Mars itu kasihan ke negara Kodonia. Si utusan sebenarnya itu mau pulang saja karena Mars itu menyeramkan. Dan dia ini yakin pasti Mars nggak akan menerima permintaan mereka. Tapi Mars setuju dengan permintaan mereka. Anggota 100 jelas nggak terima karena mereka bisa saja disebut negara yang lemah. Mars itu paham, tapi ini masalah yang disebabkan dari negara mereka. Apalagi Mars itu punya alasan pribadi. Dia itu mau mengajak Fru jalan-jalan ke luar negeri lah. Mars bilang dalam sebulan mereka akan melakukan ekspedisi. Dan dalam sebulan ini, Chrome disuruh membantu Kodonia dalam menaklukkan monsternya. Dan jelas si atasan terima kasih ke Mars. Setelahnya, Chrome jelas tanya kenapa Mars menerima permintaan mereka. Dan mereka itu meminta penjelasan ke Mars. Mars lah nggak bisa bilang kalau dia itu cuma mau liburan saja ke luar negeri. Jadi dia bilang kemungkinan akan terjadinya stampede. Mars memperjelas lagi soal itu dan mereka paham dengan perkataan Mars. Tapi Mars itu cuma mau liburan doang kok. Tapi si Chrome ini seperti salah paham dengan perkataan Mars. Dan dia berjanji melakukan tugasnya dengan serius. Sebulan kemudian mereka berangkat ke Kodonia. Tapi ini malah jadi operasi yang besar banget. Awalnya Mars mengira ini cuma misi diplomatik doang, tapi pas sampai di ibu kotanya diserang sama monster. Jelas, ini membuat Mars kebingungan kenapa stampede beneran muncul. Jadi setengah bulan yang lalu, ke Chrome yang salah paham kalau Mars itu bukan cuma menolong Kodonia, tapi menaklukkan Kodonia. Apalagi negara mereka sudah membuat ramuan yang bisa memproduksi monster secara massal. Dan Chrome menyebarkan ini ke wilayah Kodonia. Dan pas Kodonia hancur, Mars akan muncul menyelamatkan Kodonia. Jadinya pengaruh Mars akan meluas di Kodonia. Dan yap, si Chrome ini sudah stres. Lalu Mars berpikir, bukannya Chrome yang seharusnya membasmi monsternya. Tapi sekarang dia harus fokus membasmi monsternya. Fro juga menolong Mars. Lalu ada kesatria bernama Georg yang datang menemui Mars. Kumisnya hampir mirip lah. Jelas Mars tanya di mana rajanya, tapi kata si Georg, si raja itu nggak ada di sini. Dia itu kabur setelah mendapatkan info kalau monster menyerang. Mars jelas senang karena nggak perlu minta maaf, tapi sekarang dia harus fokus habisin monsternya dulu. Dan pas Mars mendengar kalau monster menyerang kota lain juga, dia merasa bersalah, makanya dia bilang akan menghabisi para monster lainnya. Georg jelas ragu, tapi Mars berpikir dia itu bakal rugi. Jadi dia membuat alasan yang membuat God itu terdiam. Dan anggota 100 menjadi semangat. Lalu ke Raja Kodonia yang kesal dengan situasinya sekarang. Tapi tiba-tiba semua penjaga dia itu mati. Dan penyebabnya adalah Chrome. Mereka mulai berdebat, tapi Chrome itu santai saja dan bilang kalau negara dia telah membuat ramuan yang menarik para monster dan sudah menyebarkan ke daerah Kodonia. Jelas si raja emosi, tapi Chrome ini menjelekkan si raja yang membawa kesatria dari negara lain ke dalam masalah mereka sendiri. Si raja jelas emosi, tapi Chrome itu langsung menyiram dia dengan ramuannya dan langsung menusuknya dan membiarkan para monster memakan si raja. 3 hari kemudian, para warga senang ke Mars karena sudah menyelamatkan mereka. Tapi Mars itu masih bingung kenapa Raja Kodonia itu mati. Jadinya dia itu nggak bisa pulang. Dan setelah keliling mengalahkan monster, Mars juga memberikan beberapa koin emas ke para warga. Dan jelas itu membuat para warga mendukung Mars. Dan pas Chrome balik,
dan bilangin apa yang terjadi ke Raja Kodonia. Bangsawan di sana itu kesel karena rajanya itu malah kabur sendiri. Jadinya mereka mengabdikan diri ke kerajaan Farune. Mars jelas nggak mau, tapi para warga tekadnya itu sudah bulat. Lalu Georg datang dan bilang kalau Tuan Putri dari Kodonia itu mau bertemu sama Mars karena dia itu enggak kabur. Makanya dia mau bertemu sama Mars yang sudah menyelamatkan warga mereka. Mars sih oke-oke saja. Ke Tuan Putri itu yang curiga dengan Mars, ya perbuatan dia ini beneran rencana Mars untuk mendapatkan hati para warga Kodonia. Tapi rencana Mars ini terlalu sempurna. Makanya si Tuan Putri ini ketakutan dengan kepintaran dari Mars. Kalau sekarang dia bilang Mars itu penipu, para warga akan balik menyerang dia. Makanya sebagai Tuan Putri dari negeri Kodonia ini, dia akan mengambil nyawa Mars. Ya, lalu Ruby bilangin ke Georg mereka harus membunuh Mars. Apalagi Mars sudah mengambil hati para warga mereka dan mereka harus menyelamatkan negeri ini. Georg jelas ragu karena Mars itu kuat banget. Tapi Ruby itu punya rencana dalam meracuni Mars. Ya, setelahnya Mars diajak makan bareng sama Ruby. Jelas itu sudah penuh racun. Dan Ruby berharap Mars itu akan mati dengan kesakitan. Malahan dia suka dengan rasa masakan ini yang punya rasa nendang sedikit. Ruby jelas heran dengan si Mars ini. Jelas Ruby panik karena dia pasti nggak tahan makan racun juga. Mars berpikir kalau dia itu nggak bisa soal politik, jadi dia itu punya ide. Pertama, dia tanya umurnya Ruby itu berapa, dan kata Mars, adik dia itu umurnya juga sama. Dan Mars berpikir dia bisa memberikan urusan Kodonia ke Nicole. Ruby gak salah pikir, dia mikir kalau Mars itu menggunakan adik dia untuk menikah dengan Ruby dan menguasai Kodonia dari belakang layar. Ruby seharusnya menolak, tapi karena racun tadi, dia itu nggak bisa mikir. Lalu Ruby bilang kalau dia akan mikirin terlebih dahulu. Lalu dia pergi, dan Mars langsung laporin ke Gamarat. Gamarat jelas mikirin perkataan dari Mars. Dia mulai menangis karena Nicole itu dibiarkan hidup sama Mars. Bahkan setelah apa yang mereka lakukan ke dia, tapi sekarang dia malah menjodohkan Nicole dengan putri negara lain. Jelas Gamarat makin percaya dengan Mars. Lalu ke Nicole dan emaknya yang terima kasih ke Mars karena sudah memberikan dia pasangan yang cocok. Nicole juga berjanji akan melakukan tugas dia dengan serius. Tapi Mars itu heran apa yang dimaksud dengan pasangan yang cocok. Jadi Nicole akan cek Ruby dan Krum bakal ikut. Kalau Krum ikut campur, dia langsung mengajar semua kesatria di sana dan menyuruh mereka bersikap sopan ke raja mereka di masa depan. Georg gak terima, tapi Nicole bilang kalau kakek dia Gamarat dan kakek Ruby juga sudah menyetujui ini. Dan mereka itu berterima kasih ke Mars. Nicole juga mengancam kalau mereka itu mau meracuni Mars dan itu bisa disebar. Dan kalau tersebar, apa yang akan terjadi ke mereka? Jadinya Nicole sama Krum itu satu paket gilanya lah. Setelahnya Ruby mau ngobrol sama Nicole. Mereka mulai diskusi. Di diskusi ini, Farune ini cuma memiliki hubungan baik dengan Kodonia. Dan Nicole jelas memuji Mars. Tapi Ruby emosi karena dia itu tahu julukan dan rumor yang dimiliki sama Mars. Nicole jelas nggak bisa menolak itu, tapi Mars itu tidak pernah menyakiti warga. Dia itu menghilangkan para bangsawan yang korupsi. Di Konoha kayaknya perlu deh. Dan membasmi monster yang mengancam warganya. Dan dia itu memiliki banyak dukungan di Farune, bahkan sekarang juga di Kodonia. Dan nggak ada yang menjelekkan Mars karena dia membangkitkan ekonomi negaranya karena para bangsawan sudah dibasmi. Iya, kayaknya ini perlu di Konoha deh. Lalu Nicole pakai ris dia ke Ruby. Setelahnya Nicole dan Ruby menikah di upacara yang megah. Mars itu gila senang karena mereka makin dekat dengan Kodonia. Tapi Mars itu heran kenapa mereka berdua malah menikah sih. Dan ya, mangannya itu mentok sampai di sini. Ceritanya itu ya tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Mars dengan bawahan dia. Dan bawahannya itu gila semua deh. Dan ya, ini manga update-nya itu bulanan.
Jadi untuk part berikutnya itu bakal makin lama. Jadi begitu aja dulu. Jangan lupa like, share, subscribe, loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bagakers.